Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ningsi, NIM 181572010020. Di video ini saya akan menjelaskan CRUD Volley untuk menambahkan data dari Android ke MySQL. Pertama-tama di sini saya sudah membuat database dengan nama 181572010020. Nama tabelnya nama saya sendiri, Ningsi. Kemudian untuk di dalam tabel ini terdapat field-field seperti ID, NIM, nama, alamat. Di bagian ID sini saya menambahkan primary key dan auto increment. Kemudian setelah saya membuat database, saya akan membuat koneksi PHP-nya. Di sini koneksi PHP-nya dengan nama database saya sendiri. Di sini ada file delete sendiri untuk menghapus data yang telah kita inputkan di Android. Ada file edit untuk mengedit data yang akan kita inputkan ke Android. File insert sendiri untuk menambahkan data yang akan kita inputkan dari Android ke MySQL. Seterusnya di sini kita akan membuka Android Studio. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan di bagian activity main-nya. Perintah ini merupakan perintah untuk action button-nya. Di bagian atribut ini Android layout alike parent button. Ini perintah untuk meletakkan button ini di bagian bawah. Kemudian ini alike parent right itu untuk meletakkan button ini di bagian bawah kanan. Setelah itu di bagian Android manifest-nya di sini kita harus menambahkan izin internet dengan atribut Android permission internet. Di sini juga kita harus menambahkan kita sudah menambahkan Android uses clean text traffic. Ini bertujuan untuk mengirim data. Setelah itu di bagian build Gradle-nya di sini kita tambahkan atribut com Android Volley 111. Ini kita harus download dulu sebelumnya, akan otomatis, dan ketika kita sudah selesai mendownload maka akan masuk di project. Jika berhasil kita download maka akan ada tulisan Gradle.com Android Volley 1.1.1. Setelah itu kita akan membuat listnya. Kita akan membuat listnya. List di sini berfungsi untuk menampung komponen-komponen text view berupa ID, NIM, nama, dan alamat. Oke. Setelah itu kita akan membuat kelas datanya. Kelas data di sini terdapat metode data. Jika dieksekusi maka nantinya akan menginput data ID, NIM, nama, dan alamat. Di sini di bagian ini get maksudnya untuk mengambil data. Kemudian di bagian set ID ini maksudnya untuk mengeksekusi data yang ada di metode get. Setelah itu kita akan membuat kelas Java mahasiswa adapter. Di sini extensnya akan otomatis diimport langsung base adapternya. Kemudian ini list data ini dia akan mengambil data dari kelas data Java tadi.
Setelah itu, ini layered inflator-nya itu berfungsi untuk mengambil ID dan komponen-komponen yang sudah dieksekusi. Di sini terdapat perintah untuk merespon ketukan. Ini jika diklik, maka akan memunculkan dialog form dengan memasukkan ID, NIM, nama, alamat, button, kemudian akan menambahkan. Setelah itu kita akan diarahkan ke method dialog form. Di sini jika ID-nya kosong, maka dia akan menampilkan ID, NIM, nama kosong. Setelah kita memasukkan ID, NIM, nama, alamat tersebut, maka data yang kita masukkan itu akan disimpan masuk ke metode simpan, menambahkan URL insert. URL insert ini akan menghubungkan kita ke file PHP ini. URL insert akan menghubungkan ke file PHP insert kita tadi yang kita telah buat. Ini file insertnya. Begitupun untuk URL select delete editnya, dia akan langsung menghubungkan ke script PHP yang telah kita buat tadi di sini. Di file insert ini, jika data yang kita masukkan 0, maka dia akan mengeksekusi file insertnya. Ya, langsung saja kita running programnya. Di sini kita tinggal running programnya. Ini dia si runningnya. Di sini kita tinggal menambahkan data. Kita tinggal klik icon di bawah, tambah. Kita masukkan NIM, nama, alamatnya. Kita tambah. Kemudian untuk kita edit datanya, tekan lama, kemudian edit. Di sini kita edit untuk di bagian nama, kita tambahkan. Kita tinggal update. Berhasil diubah. Untuk hapus, tekan lama kemudian hapus. Oke, berhasil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.